On behalf of Singapore Bible College, I want to greet GEI Hock Kim Tong a blessed 100th anniversary. We thank God for you and we are excited to see what God is doing in and through you. Hi, I'm Dr. Ling Tip Ping. I'm from Singapore Trinity Theological College. On behalf of TTC, I want to wish Hock Kim Tong happy birthday and a very happy and productive centennial celebration. Happy birthday, selamat ulang tahun yang ke-100 tahun untuk GEI Hock Kim Tong. Sukses selalu, semoga selalu menjadi berkat untuk seluruh umat dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday GEI Hock Kim Tong. GEI Hock Kim Tong. GEI Hock Kim Tong yang ke-100. Tuhan memberkati. My life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moment
my days, let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my silver and my gold, not a mite would I withhold. Take my intellect and use every power as thou shalt choose. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is thine own. It shall be thy royal throne. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from thee. Take my love, my Lord, I pour at thy feet each precious store. Take myself and I will be ever only all for thee.
Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di kebaktian doa ICLA secara virtual. Saya harap semua sehat dan penuh dengan sukacita. Tanpa terasa kita sudah di akhir bulan November dan hari Minggu ini kita sudah masuk di Minggu Advent pertama. Natal akan segera menyusul dan tahun 2023 akan segera berakhir. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana Tuhan telah memelihara, menolong, memimpin, dan memberi harapan pada setiap kita selama setahun ini. Dan mari kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui ibadah kita. Mari kita mulai kebaktian doa malam hari ini dengan doa teduh. Amin. Panggilan beribadah malam hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-ajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita, sebab kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau.
Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu ragi orang Farisi dan Saduki. Nats Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Matius 16 ayat yang kelima. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa baku kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Bapak Ibu sekalian, nas yang baru saja kita baca tadi merupakan percakapan yang dilakukan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ketika mereka sedang menyeberangi Danau Galilea. Dan ketika itu, murid-murid Tuhan Yesus lupa untuk membawa roti. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, maka murid-murid itu berpikir Tuhan Yesus mengatakan itu karena mereka lupa untuk membawa roti. Karena mereka mendengar kata ragi, sesuatu yang biasa ditambahkan atau dicampur kepada tepung ketika seseorang akan membuat roti. Jadi mereka berpikir itu maksudnya Tuhan. Tetapi Tuhan itu mengatakan kepada mereka, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Tuhan menegur murid-murid dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang kurang percaya. Kenapa Tuhan menegur mereka sebagai orang-orang yang kurang percaya? Karena mereka kurang percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah berkali-kali mengajarkan, memberitahukan kepada mereka bahwa Allah akan memelihara hidup mereka. Dan Tuhan memberikan janji pemeliharaan itu kepada murid-murid. Misalnya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-murid untuk tidak khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapa yang di surga tahu. Tahu apa? Segala sesuatu. Semua yang kita perlukan. Jadi jangan khawatir. Nah, Tuhan Yesus menegur mereka sebagai orang yang kurang percaya karena mereka lupa akan janji pemeliharaan Tuhan ini.
Selanjutnya di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dikatakan, bukankah burung-burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan murid-murid untuk tidak khawatir, tetapi juga di sini dikatakan jangan takut atau tidak takut. Ya. Jadi sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, harusnya dia tidak usah khawatir dan tidak usah takut. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Bahkan di sini dilukiskan bahwa rambut kepala kita terhitung semuanya. Artinya Tuhan itu memperhatikan kita sampai hal-hal yang paling kecil, yang sangat detail di dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita itu jauh lebih berharga daripada burung pipit. Kalau burung pipit saja dikatakan tidak pernah dilupakan oleh Allah, apalagi kita. Dan dikatakan kita, anak-anak Tuhan, itu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Jadi sekali lagi, sebenarnya Tuhan ingin supaya kita itu percaya. Tuhan menegur murid-murid karena mereka kurang percaya. Kurang percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Dan mereka masih memikirkan, mereka masih khawatir soal roti yang mereka lupa untuk bawa. Nah, yang kedua, apa yang dikatakan di sini? Tuhan Yesus mengatakan, belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi. Ingat apa? Tidak ingat perbuatan Tuhan. Apa yang pernah Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Kira-kira apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan murid-murid? Ya, di sini Tuhan katakan, belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi. Akan apa? Akan 5 roti untuk 5.000 orang. Lalu Tuhan katakan, pernah kan terjadi bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kita tahu. Ya. Lalu mereka semua bukan hanya makan sampai kenyang, tetapi bahkan mereka memiliki sisa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya, berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Tuhan Yesus ingin supaya mereka mengingat ya apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam hidup mereka. Bukan hanya mencukupi apa yang mereka butuhkan, bahkan lebih daripada cukup. Lebih daripada yang dibutuhkan oleh mereka. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Lalu dikatakan lagi, ada peristiwa yang lain. Bagaimana Tuhan menggunakan 7 roti untuk 4.000 orang. Sekali lagi, di sini dikatakan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian. Jadi setiap kali ketika mereka membutuhkan sesuatu, Tuhan Yesus mencukupi, menyediakan apa yang mereka perlukan. Bahkan apa yang disediakan oleh Tuhan, apa yang diberikan oleh Tuhan, melebihi apa yang mereka butuhkan. Sampai mereka bisa kumpulkan beberapa bakul sisanya. Luar biasa bukan? Tetapi apa yang pernah Tuhan janjikan, janji-janji pemeliharaan Tuhan itu, mereka itu tidak percaya atau kurang percaya. Sehingga mereka khawatir, mereka takut. Ya. Kemudian yang kedua, jadi mereka itu tidak ingat, mereka lupa apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya mencukupi kebutuhan mereka, bahkan Tuhan menyediakan melebihi apa yang mereka butuhkan. Ya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus menegur murid-murid karena mereka kurang percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, mereka tidak ingat
akan perbuatan-perbuatan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah memelihara mereka dengan luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus di sini menegur karena mereka tidak mengerti akan firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus menasihati murid-murid untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Murid-murid tidak mengerti akan maksud Tuhan Yesus. Ya. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus katakan harus berjaga-jaga, harus waspada terhadap ragi orang Farisi? Apa sih maksudnya dan siapa itu orang Farisi? Orang Farisi adalah orang-orang yang sangat menekankan akan ritual, ya, ketaatan secara lahiriah, ya, secara luar, secara perbuatan. Tapi mereka seringkali lalai, lupa untuk menjaga hati mereka. Mereka senang sekali nampak seperti orang yang sangat rohani. Mereka suka berdoa di tengah jalan atau di pinggir jalan. Mereka suka berdoa dengan doa yang panjang-panjang. Dia sangat kelihatan orang yang sangat beribadah. Tetapi itu hanya dari luar. Kelihatan orang yang rohani, orang yang cinta Tuhan. Ya. Itu yang mereka seringkali tekankan dan lakukan. Karena apa? Mereka senang dilihat orang. Ya. Apa yang di dalam tidak kelihatan, tapi apa yang di luar itu mudah untuk terlihat oleh orang. Nah, ketika orang melihat apa yang mereka perbuat, maka mereka akan mendapatkan pujian, ya, sebagai orang yang sangat saleh, seorang yang taat pada hukum Taurat, seorang yang sangat rohani, seorang yang sangat beribadah. Sedangkan apakah mereka demikian? Belum tentu. Ya, sebab Tuhan Yesus pernah menegur mereka. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Jadi orang-orang yang menekankan hal seperti ini seringkali menjadi orang-orang yang munafik. Yang di luar itu tampaknya putih, bersih, tapi dalamnya kotor. Itu yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa mereka harus hati-hati terhadap ragi orang Farisi, artinya mereka itu harus hati-hati, waspada, dan berjaga-jaga terhadap sikap hidup, ya, atau konsep hidup seperti ini, yang hanya menekankan apa yang kelihatan di luar, karena ingin dinilai oleh orang lain dan ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Dan orang-orang yang demikian belum tentu dalamnya itu sama dengan apa yang kita tampak dari luar. Ya, kalau tidak sama, itu berarti orang yang munafik. Apa yang di luar dan apa yang di dalam itu tidak sama. Tuhan tidak ingin murid-muridnya itu mereka sebagai orang-orang yang munafik. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b dikatakan, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi kalau kita melakukan ibadah secara lahiriah, pada saat yang sama kita juga harus menjaga hati kita. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena yang Tuhan lihat bukan hanya luarnya, tetapi hatinya. Hati kita dan apa yang kita lakukan harus harmoni, harus sinkron. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, kemudian Tuhan juga mengajarkan kepada murid-murid hati-hati, waspada, ya, terhadap ragi orang Saduki. Nah, orang Saduki itu orang yang bagaimana?
orang yang sangat menekankan rasio, mereka itu sangat sekuler dan sangat materialistis. Nah, mereka itu sangat menekankan rasio dan sangat liberal. Jadi mereka itu tidak menerima seluruh akan Alkitab. Hanya sebagian yang mereka bisa terima. Ya. Lalu mereka itu sangat menekankan akan materialistis. Dan mereka itu sangat suka untuk kompromi dengan pemerintahan Romawi. Ya. Mereka ingin memajukan kebudayaan Yunani dan Romawi. Sehingga pemerintah Romawi itu sangat senang dengan mereka. Dan mereka itu diangkat mempunyai kedudukan atau jabatan yang tinggi sebagai Sanhedrin. Nah, oleh sebab itu mereka sangat senang, sangat kompromi dengan kerajaan Romawi dan mereka mendapatkan posisi jabatan yang tinggi, pada saat yang sama juga mereka mendapatkan kekayaan dari posisi mereka seperti itu. Nah, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Jadi kita harus hati-hati sebagai orang yang percaya. Jangan kita mempunyai pikiran-pikiran, keinginan-keinginan duniawi. Sehingga kita kompromi dengan dunia ini. Ya, kita tidak bisa mempertahankan iman kita demi mencapai apa yang kita inginkan. Demi mendapatkan apa yang kita ingin dapatkan dari dunia ini. Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi Tuhan ingin supaya kita itu menjadi orang Kristen yang tidak kompromi dengan dunia ini. Tapi kita mau terus diberubah oleh Tuhan untuk semakin serupa seperti Dia. Itu peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid. Ya. Jadi apa yang menjadi renungan kita malam hari ini? Dalam nats yang kita baca tadi, ada 2 poin yang saya ingin tekankan. Yang pertama, Tuhan ingin kita jangan khawatir secara jasmani. Percaya pada janji pemeliharaan Tuhan. Ingat apa yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau suatu saat kita khawatir, mungkin karena kelemahan tubuh, mungkin ada satu pergumulan, mungkin ada satu kebutuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara kita. Dia sangat memperhatikan kita. Dia yang akan mencukupi segala kebutuhan kita. Bahkan seperti yang tadi kita sudah renungkan, bahwa Tuhan menyediakan melampaui apa yang kita butuhkan. Itu poin yang pertama. Jangan kita khawatir ya secara jasmani apa yang kita perlukan. Tuhan akan memelihara kita. Ingat akan janji pemeliharaannya dan ingat jangan lupa akan apa yang pernah Dia lakukan. Yang kedua, jangan tercemar secara rohani. Ya, hidup kita jangan sampai tercemar. Hati kita jangan sampai tercemar. Pikiran kita jangan sampai tercemar. Oleh apa? Oleh pemikiran, ajaran, penekanan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya, yang hanya menekankan apa yang kelihatan yang di luar. Karena ingin dinilai orang. Karena ingin mendapatkan pujian dari orang. Tapi dia lupa bahwa yang Tuhan lihat itu bukan cuma yang di luar.
Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati. Orang yang terpengaruh dengan pola pikir orang-orang Farisi, dia akan menjadi seorang yang munafik. Yang kedua yang Tuhan Yesus katakan juga, jangan kita lalai atau kita harus waspada terhadap ragi orang Saduki. Orang-orang yang sangat sekular, orang-orang yang sangat materialistis, orang-orang yang ingin mendapatkan posisi-posisi yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, ingin mendapatkan kekayaan, kejayaan, dan dia rela untuk kompromi ya dengan dunia, menjadi seorang yang sekuler, bekerja sama dengan Romawi untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan jabatan, kuasa, dan juga kekayaan. Ya, itu di dalam Amsal 4 ayat 23 ada satu nasihat yang baik dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi malam hari ini, ketika kita berdoa, jikalau kita punya kekhawatiran, jangan khawatir. Tuhan Yesus katakan, ingat akan janji pemeliharaan Tuhan. Jangan lupa apa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus berdoa juga untuk hidup kita dan kerohanian kita, supaya kita boleh menjadi anak Tuhan yang hidupnya kudus di tengah-tengah zaman yang semakin rusak. Jangan hidup kita tercemar oleh ragi orang Farisi yang cenderung menjadi seorang yang munafik. Jangan juga kita tercemar oleh ragi orang Saduki yang sangat menekankan dan yang mengejar materialistis, sehingga mereka kompromi dengan dunia ini. Biarlah kita sungguh-sungguh boleh berdoa dan minta Tuhan menjaga hidup kita kudus dan berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau tahu akan kondisi kami ketika kami hidup di dalam dunia ini. Kami seringkali khawatir, kami seringkali takut, tetapi Engkau sekali lagi mengingatkan kami untuk tidak khawatir. Dan biarlah kami selalu ingat akan janji-janji-Mu, berpegang pada janji-Mu, dan mengingat perbuatan-perbuatan-Mu. Dan kami boleh selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami, supaya kami tidak tercemar. Hati kami, pikiran kami, kehidupan kami mau fokus kepada Tuhan. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Jaga hati kami untuk tidak mencintai dunia ini. Jauhkan kami dari keinginan kedagingan kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh rindu untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyiapkan hati kita dengan menaikkan pujian Saat Indah sebelum kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Hari kita datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Secara khusus Bapak Ibu Saudara kita mau bersyukur Saudara, pada minggu lalu Saudara kita boleh merayakan Thanksgiving dan juga Thanksgiving Retreat. Kita bersyukur karena semua boleh berjalan dengan baik, itu semua karena kasih anugerah Tuhan, dan kita boleh mendapatkan banyak berkat dari firman Tuhan lewat setiap acara retreat yang sudah dilaksanakan. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan juga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga dan pekerjaan. Mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur karena Engkau boleh menyertai gereja-Mu, Engkau boleh menyertai juga ya Tuhan, dan boleh memberkati. Kami bersyukur untuk Thanksgiving Retreat ya Tuhan yang boleh berlangsung pada minggu lalu dan boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu dan juga seluruh jemaat boleh diberkati ya Tuhan. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang boleh menguatkan setiap hati jemaat ya Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan, Kau boleh menuntun kami hari demi hari sampai pada minggu terakhir di bulan November ini. Kami mau bersyukur juga atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan atas begitu banyak berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mau berdoa bagi setiap jemaat. Kita bersyukur Saudara minggu lalu telah kita mengadakan retreat dan kita rindu terus jemaat terus boleh mengalami kebangunan rohani setelah mengikuti retreat. Dan agar jemaat boleh semakin dekat lagi dengan Tuhan dan mempunyai kerinduan untuk terus melayani Tuhan. Yang kedua Saudara kita mau berdoa untuk keteguhan iman jemaat. Mungkin ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami pencobaan dalam kehidupan. Kita doakan agar tetap terus mereka teguh percaya kepada Tuhan. Mari kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena jemaat boleh mengikuti retreat. Kami rindu ya Tuhan agar firman Tuhan yang telah mereka boleh dengar boleh sekali lagi menggerakkan hati jemaat dan mereka terus boleh mengalami kebangunan rohani. Mereka boleh semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mereka mengingat akan kasih yang mula-mula dan mau melayani sesama dan juga kepada gereja ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar Kau terus boleh memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan, agar firman Tuhan mereka boleh aplikasikan dan lakukan dalam kehidupan hati mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat yang sedang mengalami kesulitan,
pergumulan dalam kehidupan atau mungkin sedang mengalami pencobaan. Tuhan, kiranya Kau boleh meneguhkan iman mereka. Mereka tetap sepenuhnya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Engkau sebagai sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa saudara untuk kesatuan dan kesehatan jemaat di dalam gereja, dan juga saudara kesatuan dan juga kesehatan di dalam keluarga, agar terjadi ada kasih antara satu dengan yang lain. Dan juga yang kedua saudara, kita mau berdoa saudara khususnya bagi generasi muda, bagi anak-anak Sunday School kita, saudara anak-anak jemaat, dan juga bagi mereka yang sudah remaja dan juga pemuda, mungkin di tengah lingkungan sekolah yang tidak baik. Kita mau berdoa Tuhan boleh memberkati, memberikan pertumbuhan bagi setiap jemaat, khususnya bagi generasi muda, dan mereka mempunyai iman yang kuat. Kita doakan akan dua hal ini. Ya Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan agar adanya kesatuan, kesehatan jemaat di dalam Kristus. Khusus bagi dalam gereja ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, Kau terus boleh memberikan setiap jemaat-Mu ya Tuhan pertumbuhan rohani, dan juga mereka boleh bertumbuh terus secara kuantitas dan secara kualitas. Dan Kau terus boleh memberkati ya Tuhan, agar sungguh ada kesehatan di dalam setiap jemaat-Mu, bersatu melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga. Kau berkati setiap keluarga jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Mungkin di tengah pergumulan yang ada, kami berdoa Tuhan agar ada kasih di antara mereka, ada damai sejahtera yang menyertai boleh di dalam setiap keluarga, setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kau boleh sertai ya Tuhan dan memberkati setiap keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa juga khusus bagi generasi muda, bagi anak-anak, bagi remaja dan juga pemuda. Kami rindu ya Tuhan agar sungguh mereka tetap terus dekat kepada Tuhan dan boleh menjadikan gereja sebagai rumah rohani mereka, di mana mereka boleh bertumbuh bersama, di mana mereka boleh mengalami Tuhan, dan mereka mempunyai satu persekutuan indah. Kau terus boleh memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu bagi generasi muda, agar mereka tetap terus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dan tidak tergoncangkan dengan arus zaman dunia ini ya Tuhan. Kami mau serahkan gereja-Mu dan setiap jemaat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita terus doakan bagi iman mereka, agar mereka tetap terus kuat di dalam Tuhan. Kita mau berdoa saudara bagi Bapak Vincent Fasio, Tuhan terus boleh memberikan kekuatan, memberikan perlindungan bagi Bapak Vincent. Kita mau berdoa saudara, ini adalah Bapak Lukas Junaidi, adalah Papa dari Bapak James, dan juga Papa mertua dari Ibu Jane Wibowo. Kita mau berdoa saudara, Bapak Lukas sedang mengalami kelemahan tubuh. Kita doakan Tuhan boleh memberikan kekuatan, pemulihan bagi tubuhnya, dan juga terutama saudara bagi imannya, supaya Bapak Lukas boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa saudara bagi Papa dari penginjil Yeremia saudara. Dia ada mengalami sakit pada hatinya saudara. Papa dari penginjil Yeremia sudah, puji Tuhan, sudah balik ke Jakarta dengan selamat. Dan kita mau berdoa saudara mendukung dia di dalam papanya, agar Tuhan boleh sendiri yang boleh menguatkan, boleh menolong. Kita mau berdoa saudara bagi mereka yang sedang sakit, yang tidak ada nama di sini pun juga saudara dapat doakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Kami terus serahkan bagi mereka ya Tuhan, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tentu ya Tuhan tidak mudah di dalam masa-masa yang mereka alami seperti ini. Namun ya Tuhan, Kau boleh memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan iman mereka yang teguh, sehingga mereka terus boleh bersandar kepada pimpinan tangan Tuhan, percaya kepada Engkau sepenuhnya. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami mau berdoa Tuhan bagi Bapak Vincent Fasio, bagi Ibu Lila yang menjaga. Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, Kau boleh memulihkan dari sakit penyakit yang mereka alami, dan juga terutama iman mereka. Kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi Bapak Lukas Junaidi, Papa dari Pak James. Kami mau serahkan ya Tuhan dalam kelemahan tubuh yang sedang dialami pada saat ini. Tuhan, Kau boleh memulihkan tubuhnya yang sedang sakit ya Tuhan, sehingga boleh pulih kembali. Kami mau serahkan juga terutama untuk imannya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk keselamatan, sehingga dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus di tengah penderitaan yang dia sedang alami pada saat ini.
Kami tidak lupa juga berdoa bagi penginjil Yeremia punya papa yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kau boleh menolong dia Tuhan di dalam sakit penyakit yang dialaminya. Engkau boleh memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga juga ya Tuhan di dalam masa-masa tidak mudah ini. Engkau terus boleh sertai dan menolong, menguatkan juga bagi penginjil Yeremia dan menolong seisi keluarga ya Tuhan. Kami juga mau serahkan bagi mereka yang sedang sakit yang mungkin kami tidak sebutkan di sini. Engkau boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lalu kita mau berdoa bagi ibadah pada minggu ini. Kita mau berdoa bagi Ibu Yung Yung yang akan membawakan firman Tuhan pada minggu ini, dan juga penginjil Benita yang akan membawa firman Tuhan di dalam kebaktian bahasa Inggris, dan juga guru-guru Sunday School. Kita doakan Bapak Ibu Saudara untuk dalam segala persiapan mereka, agar sungguh Tuhan boleh berbicara kepada mereka dan boleh memakai mereka untuk berbicara kepada setiap jemaat. Kita doakan di dalam segala persiapan dan kesehatan mereka. Doakan untuk ibadah pada minggu ini agar sungguh seluruh jemaat dapat hadir dan mereka boleh diberkati lewat ibadah dari awal sampai akhirnya. Kita doakan juga para pelayan yang melayani, Tuhan terus boleh memberikan kekuatan dan terus mereka terus menjadi berkat bagi banyak jemaat. Kita doakan akan dua hal ini. Tuhan, kami mau serahkan untuk setiap hamba-hambamu yang akan melayani pada minggu ini. Kau boleh mengurapi ya Tuhan hambamu satu persatu. Kami doakan untuk Ibu Yung Yung yang akan menyampaikan firman Tuhan, penginjil Benita juga yang akan menyampaikan firman Tuhan di kebaktian bahasa Inggris dan juga Sunday School, guru-guru sekolah minggu. Tuhan, Kau boleh mengurapi setiap hambamu yang akan melayani firman Tuhan di dalam masa-masa persiapannya Tuhan. Kau terus boleh memberikan hikmat bijaksana agar mereka sampaikan itu sesuai dengan apa dari isi hatimu kepada jemaatmu di ICL ya Tuhan. Kami serahkan juga bagi ibadah pada minggu ini. Kami berdoa Tuhan Kau boleh menolong di dalam segala persiapan dari para pemimpin pujian seluruhnya, dan juga setiap mereka yang melayani Tuhan Kau boleh memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan agar sungguh seluruh jemaat-Mu dapat boleh mengalami Tuhan, dan mereka boleh diberkati Tuhan di dalam ibadah minggu yang mereka datang khusus pada minggu ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja, berkati gereja-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau berdoa bagi negara ini, doakan terus untuk pemimpin, khusus bagi pemerintah, mereka yang memerintah di negeri ini, Tuhan terus boleh memberikan hikmat bijaksana. Terus doakan bagi kesatuan negara, terus doakan bagi ekonomi dan juga pemulihan dari masa pandemi. Tuhan terus boleh memberkati negara Amerika ini. Kita juga mau berdoa saudara khusus bagi State California, bagi gubernur, dan juga di dalam setiap permasalahan yang ada, seperti mungkin drugs, mungkin homeless, dan juga hal-hal lainnya. Tuhan kiranya boleh menolong, memberikan bijaksana bagi para pemimpin. Kita doakan akan dua hal ini. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk Amerika ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin, pemerintah ya Tuhan, di dalam mereka memerintah di negeri ini. Engkau sering boleh memberikan hikmat bijaksana ya Tuhan. Mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan dalam setiap decision making yang mereka buat boleh sekali lagi baik untuk khusus bagi rakyat. Kami mau serahkan ya Tuhan bagi kesatuan negara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sering boleh menolong ya Tuhan. Terus negara ini diberikan kesatuan hati. Dan juga bagi perekonomian di negara ini, Kau terus boleh memelihara, menjaga, dan juga ya Tuhan bagi mereka yang masih pulih dalam masa pemulihan dalam pandemi ini, khusus bagi rakyat-rakyat, company, dan setiap rakyat ya Tuhan, Kau sering boleh menyertai, memberkati rakyat di Amerika. Kau juga boleh memberkati ya Tuhan, khusus bagi state California di mana kami tinggal pada saat ini. Ada banyak kebijakan, ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan. Tuhan Kau sering boleh menyertai ya Tuhan, boleh memakai pemerintah yang ada. Kau juga boleh memberkati gubernur ya Tuhan, di dalam mereka mengambil kebijakan, boleh menjadi yang terbaik bagi state ini ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan, negara Amerika, California hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, jika saudara membaca berita, saudara ada di China pada saat ini, saudara banyak orang terkena pneumonia, saudara. Khususnya juga bagi para anak-anak, saudara. Jadi banyak dari mereka yang sedang sakit pada saat ini. Kita doakan, saudara, agar Tuhan boleh melindungi rakyat khususnya di China. Dan juga kita doakan agar tidak menyebar
penyakit ini. Kita doakan saudara untuk bagi para pemerintah di dalam mereka mengambil kebijakan, dan juga Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi para petugas kesehatan yang bekerja di hospital. Tuhan terus boleh memberikan perlindungan. Kita doakan bagi China ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi negara China, khusus bagi beberapa daerah yang ada kena pneumonia, penyakit ini Tuhan, kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh meredamnya. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang terkena penyakit ini, Tuhan boleh memberikan pemulihan, memberikan kekuatan dan perlindungan khusus bagi rakyat yang ada di China Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh penyakit ini tidak menyebar ke banyak orang dan juga kepada tempat-tempat lainnya Tuhan. Kami mau serahkan juga bagi para pemerintah, jika mereka harus mengambil keputusan, Tuhan Kau sering boleh menolong ya Tuhan. Khusus bagi mereka juga yang bekerja di dalam rumah sakit, bekerja sebagai petugas kesehatan, Tuhan boleh memberikan perlindungan bagi mereka, memelihara mereka dan melindungi mereka ya Tuhan, dan boleh memakai mereka ya Tuhan menjadi alat-Mu khusus bagi orang-orang di China yang mengalami kesulitan pada saat ini. Kami mau serahkan bagi negara ini, khusus bagi orang-orang Kristen juga yang ada di China, Engkau boleh menyentuh hati mereka, Kau boleh memelihara mereka, memberikan pertumbuhan rohani bagi mereka, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita berdoa secara pribadi, kita mau berdoa, segala pergumulan kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkau adalah perlindungan kami yang sejati, di mana kami hanya bisa mendapatkan perlindungan kami hanya di dalam Engkau saja, Tuhan. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami, segala keluh kesah kami, hanya ke dalam tangan Tuhan, dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita tiba di akhir kebaktian doa malam hari ini. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita akan menaikkan pujian kita yang terakhir untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Saudara, demikian kebaktian doa. Saudara tetap semangat di dalam kebaktian doa. Saudara bisa ajak teman atau mungkin keluarga saudara, kita bersama-sama terus berdoa dalam kebaktian doa pada setiap hari Rabu malam. Sampai ketemu pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.